A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka nah, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita tingkatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat iman. Baiklah, acara yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh teman kita yaitu Abang Da Kamil. Kepada Abang Da Kamil dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون
أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mang Kamil yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang mendengar mendapatkan rahmat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Langsung acara yang kedua, yaitu solawat bersama-sama yang dipimpin oleh saya sendiri. Sebelum solawat, marilah kita beristighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاب بإذن الله لأهل البدر يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Demikianlah salawat yang kita bawakan. Semoga dengan salawat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung acara yang terakhir, acara yang ketiga yang dibawakan oleh Ustadz Herman. Kepada Ustadz Herman kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan shaliha wa alhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun, ini suatu pasal. Kitab yang kita ulas pada malam hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kitab Kifayatul Muhtadi, kitab berbahasa Arab Melayu yang disusun oleh Syekh Muhammad Nur bin Muhammad Ismail Al-Fatani. Kajian masalah fikih. Ya. Kalau di Malaysia kadang mengatakan fikih itu fiqah. Nah, maksudnya dia matikan fiqh. Jadi kan fiqh seperti bunyi fiqah. Fikih itu syariat dalam kojo amaliyah yang kita buat. Ilmu yang wajib kita pelajari dan dia adalah satu kesatuan dari ilmu yang lain. Dia tiga. Tauhid, fikih, tasawuf. Tak bisa dipecah. Tauhid, fikih, tasawuf. Nah, hari ini kita mengkaji fikih dan ini kewajiban kita. Ada beribadah kepada Allah Ta'ala.
Ini suatu pasal pada menyatakan barang yang membinasakan wudhu. Itu bahasa lama gitu. Ini suatu pasal pada barang yang membinasakan wudhu. Maksudnya, perbuatan-perbuatan yang membatalkan wudhu. Binasa itu batal. Jadi kalau dia tadi wudhu, gara-gara melakukan itu, wudhunya batal. Artinya, dia terkena hadas kecil. Ya. Hadas kecil ini kan diangkat dengan wudhu. Ya. Kalau dia tayamum hanya membolehkan. Kalau tayamum hanya membolehkan. Listibahatis salati. Itu. Maaf, pengucapan saya agak mungkin kurang. Apa? Panas dalam. Kanan kiri. Ini tagap. Tagap. Jadi, makharijul hurufnya tuh kurang-kurang pas lah. Dan yang membinasakan wudhu itu 4 perkara. Ingat itu. 4 macamlah hal yang membatalkan wudhu. Pertamanya yaitu suatu yang keluar dengan yakin. Keluar itu yakin. Tidak ragu-ragu. Yakin keluar. Ya. Daripada salah satu, daripada 2 jalannya. Nah, itulah bahasa lama itu berbolit-bolit. Daripada salah satu, daripada 2 jalannya. Daripadanya 2 kali. Daripada lebih baik daripada. Nah, daripada kalian main ML, lebih baik kalian mendengarkan taklim. Ya kan salah? Mana awak? Sini. Lama tak nampak. Entah merantau. Hah? Iya. Dah. Apa yang 2 jalannya itu? Kubul dan dubur. Kubul itu, maaf, tempat kencing keluar. Dubur itu tempat keluar tai. Atau kontut pun di situ. Ya kan? Seperti itu. Kubul dan dubur orang. Bukan kambing. Apalagi kucing. Bukan. Jadi kucing tak ada hukum sama dia. Terkontut pun dia. Kucing mau gua kontut. Jadi saya punya kucing di rumah tuh. Namanya Bobby. Kucing saya di rumah tuh 2. Satu Bobo, satu Bobby. Umi kalian yang ngasih ya. Lantak dia lah situ. Dia yang nak bolo. Saya pedulin pun tidak. Cuman Bobo nih jadi bolang dia. Bocah petualang. Tak balik-balik. Lapar dia baru balik. Hah? Pertama. Yang kedua? Yang kedua itu warna oranye tadi. Warna oranye tadi. Yang ketiga? Yang ketiga warna oranye. Oranye juga? Itu. Rapi ini, dia membolo kucing. Jadi kalau kucing kalian tak terbolo, kasih sama Rapi. Jangan. Udah banyak. 8 ikut dah. 8 ikut. Ikunya. Kucing. Iya. Dah. Jadi katanya kubul dan dubur orang. Hewan tak kena hukum. Kita yang kena hukum. Jadi jangan pula kalian gepet dan kucing kalian tak salat. Kau tidur aja kau. Subuh tak salat. Zuhur tak salat. Asar, maghrib, isya tak salat. Makan aja. Udah tagap, kawin aja kau. Tak dapat betina, meong-meong kau. Memang kurang hojau, binatang kau. Kan memang binatang. Ya kan? Faisal. Maka betul lah sahabat. Tak bisa dia kan. Baru terbiat dah. Mak sekejap lagi. Kalau dah baru terbiat sekejap lagi lah tu. Itu. Jadi yang hidup sama ada, yang keluar itu ain. Kuncinya yang hidup. Berarti kalau yang tidak hidup lagi tak kena batal wuduk. Walau dia keluar. Ada orang udah meninggal dimandikan. Habis itu diwudukkan. Kan sebelum sholat kan kita wuduk.
Pernah kalian ikut Bilal tidak? Tak pernah? Atau kalian pernah dimandiin tidak? Praktek sekolah. Awak pernah mandian? Cocok. Cocok lah. Upa buang tebiat aja. Nah? 1 jam lagi? Apa busu ya? Maka apa tulis sama Pak? 1 jam lagi gitu dia. Hebat betul. Maka sama Faisal bahas sama Obay. Iya. Gawat ya. Hah? Obay Amer. MB. MB. MB itu kan MB lah, MB. Yang keluar itu ain. Ain itu kalau dalam bahasa kitab namanya benda. Ya, yang nampak ain itu kan mato. Yang nengok mato. Sama saja yang keluar tuh ain, ada bondonya, atau angin. Angin berbondo tidak? Tidak, tak nampak. Apa warna angin? Hah? Tak tahu. Putih. Asal kau untuk transparan. Berarti bugil ya. Transparan. Tidak terlihat. Kalau orang telanjang itu kan kata orang sebut transparan. Dah. Basah iya atau kering. Jadi najis tuh yang keluar tuh bisa basah, bisa juga kering. Bisa keluar kering enggak? Ini kata kitabnya dia yang kering keluar. Ada gak basah? Ada gak kering? Basah jelas, kalau kering? Oh. Disimpan guli di dalam tuh. Macam main pistol ya, tembak balik. Tuh, betul dia. Kan dia tak basah tuh. Tapi kan dia dalam dia. Keluar dia kan aina. Habis. Atau mungkin kalau kering ada tetalan dia duit koin. Keluar koin. Macam yang apa tuh yang neka capit tuh. Atau ponteng itu keluar dia. Di sini masuk yang capit tuh. Mesin capit. Keluar. Pernah tetalan duit? Sal. Kalian pernah tetalan duit? Apa? Saya pernah. Dulu waktu koci, duit limpul tuh. Dihisap-hisap kelakon budak koci. Dia duit 50 rupiah. Kadang apa satu upon entah macam mana, entah kono dongkung, entah gitu. Entah masih tinggal, entah tidak. Tak tahu. Namun waktu-waktu kecil dulu. Kalau ada magnet, tapi duit tak bisa magnet ya, Sal ya. Lain dia, bosnya. Logam. Hah? Faisal ilmu ada. Iya, hah? Enggak hancur dia. Iya. Berarti saya ada zat besi. Iya. Samson saya. Beradat keluarnya seperti maaf, tahi dan kemih. Kalau bahasa lama begitu. Beradat itu biasanya, adat kebiasaan. Jadi kalau kitab nih, jadi telaah gitu. Keluarnya itu beradat seperti keluarnya tahi, najis, atau kemih, kencing. Maka disebut kandung kemih, tempat kencing. Atau nadir. Nadir itu artinya ganjil. Lewat lawan daripada adat adalah nadir. Itu bahasa Melayu lama. Seperti darah. Jagang keluar darah. Kalau yang biasa tiap hari keluar. Selazimnya semua orang. Tapi jagang. Perempuan sebulan sekali. Dalam waktu seminggu. Nadir. Atau dia terjadi kelukuan. Penlukaan. Luka di dalam tu. Luka-luka yang kurasakan. Cuma lagu tu. Apa lagi Sal? Luka-luka yang kurasakan gitu. Ya kan? Pernah kan? Faisal nyanyinya tuh. Nggak ada lo nggak rame Sal.
Faisal selebau. Maka apa tulis Faisal? Biar aja. Bila kau tak keluar malam Faisal ya. Bawasir. Nah, darah bawasir. Bawasir tuh penyakit wasir. Apa maksud wasir? Jubu. Hah? Bongkak. Ambeien. Nah, itu ambeien. Cuma ambeien tuh. Berak berdarah. Iya. Turun dia. Daging dalam itu ya. Itu sebab apa tuh? Lama menahan dia. Bisa jadi tak berpantang. Tak berpantang. Makan cabai 1 kilo. Wah. Udah itu kalau jongkok 3 jam. Tidak. Sakit dia. Oh, iya mengeluhan. Apa? Batu keluar tak? Tidak. Satu orang tu ada berak batu dia. Kalau lama betul kata berak batu keluar ada apa tu dia? Ada begitu dia. Itu. Tak tahu ya. Yang tumbuh di dalam dubur. Jadi ada tumbuhan. Dubur tu jubu, tempat keluar tu. Maaf seperti itu. Buang air bosah. Atau lainnya, bercerai daripada tempat keluarnya. Atau tidak, seperti cacing, mengeluarkan kepalanya. Jadi karena dia paut banyak cacing tu ciluk bah dia keluar dulu. Kan dia tu kan tidak satu kesatuan pada badan manusia tu. Jadi dia keluar sikit, ciluk bah, dia luar nih, masuk dulu. Batal tu. Kan ini cerita membatalkan wudhu. Ya. Maka yang keluar tu hidup atau mati. Hidup tu cacing tu lah keluar. Makhluk hidup. Mengeluarkan kepalanya, keluar dengan yang hidup. Orang yang mati maka tidak binasa wudhunya dengan keluar sesuatu daripadanya. Hanya wajib dihilangkan najasah daripadanya jua. Jadi jangan tanya lagi hukum orang meninggal tu batal tidak wudhu. Asal keluar tidak batal. Cuman hilangkan saja najisnya. Kalau orang yang meninggal tu dia laki-laki dicium buat bini batal tidak wudhu? Tidak agak batal karena tak ada hukum sama orang yang meninggal. Atau kalau yang dicium itu adalah bini buat laki tadi udah bini meninggal, tidak juga batal kalau dia udah wudhu. Ya. Tidak batal. Sebab yang batal tuh kan kalau istri itu kan namanya ajnabi. Ajnabi. Apa arti ajnabi itu? Orang yang bukan mahram kita. Ajnabi itu bukan mahram. Makanya menyentuh ajnabi batal. Kalau perempuan ajnabiyah lah. Kalau laki-laki ajnabi. Jadi ada orang tanya, kenapa menyentuh istri atau suami batal setelah berwudu? Karena bukan hukum mahram, tapi hukum ajnabi. Siapa mahram tuh? Buka Al-Quran, surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 23. Siapa nama Allah? Khotib. Siapa nama? Kamil. Coba baca. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Lanjut. Lazim aja tak usah pakai tilawah apa taranum. Banatul ukhti. Sampai habislah begitulah tuh. Sadaqallahul azim. Makasih ya, Kamil ya. Jadi gitu. Jadi ayat tuh itu orang yang tidak batal wudu. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 23. Iya. Iya, baik. Oi, boy. Apa kajang? Panjang. Itulah maka si Kamil tadi. Panjang mana nih kata dia. Stop aja lah dulu kata dia. Harus isi pulsa dulu baru lanjut.
Nah, oh ngopi. Paksa harus ngopi dulu. Dah. Udah itu lagi yang lain daripada mani dirinya. Kalau mani keluar tidak batal. Wuduk tidak binasa. Mani ini bukan kojo jantan aja ya. Betino pun punya mani juga. Bedonya mani jantan dengan mani betino, mani laki-laki dan perempuan, mani laki-laki itu kontal, putih. Baunya upo adonan topung. Agak menajam, bau daun pandan. Menyengseng dia. Menyengseng dia. Mau daun pandan kata dia. Iya. Merek beci ya? Selalu. Kebayang tidak. Dia itu riset. Karena ulama-ulama terdahulu riset. Jadi dia ada jadi ulama. Dia riset. Iya. Macam Imam Syafi'i. Cemana bisa menentukan budak 9 tahun balik? Riset dia. Ditanyanya. Dibuat kuesioner. Kau bila balik? Kau bila balik? Kau bila balik? Riset. Ini mana tahu balik? Mana ada hadis perempuan itu suruh 7 tahun belajar salat, 10 tahun tak ada smackdown. Ya bahasa kitab wadribuhum. Pukullah mereka. Kan dalam pukul itu kan smack. Smack, jatuh, down. Kan gitu. Iya kan? Sal, mentang-mentang awak ngajak kitab atau tak tahu bahasa Inggris. Selepe betul. Sepele betul. Sepele. Maka kata sepele itu jadi selepeu. Itu kalau di Jawa. Kalau namanya selepeu. Selepe, sepele. Kalau boleh sepeleu tak cocok. Sepeleu. Dah. Jadi mani diri tak batal. Tapi wajib mandi. Lebih tagap lagi. Karena keluar kemih atau tai atau angin, maka dia cuman wuduk. Kalau dia keluar mani, wuduk tak batal, tapi wajib mandi. Karena begini juga. Kalau cerita kita bab yang namanya membatalkan wuduk, ada perempuan-perempuan ketika dia haid kan berwuduk juga, sunnah hendak tidur. Ya. Tapi kan dia tak ada perkara yang membatalkan wuduk terjadi situ, tapi kondisi dia tak suci. Belum terangkat hadas besar. Tentang perkara perempuan mengapal ketika dia haid, itu yang mengemukakan tu pendapat daripada mazhab Maliki. Dalam bab taklim, tarbiyah, boleh menurut orang tu. Syafi'i tak boleh. Berlaku umum tentang perkara ayat untuk masalah kesucian. Ya. Tapi di dalam kitab I'anatul Talibin, yang dibolehkan itu adalah dia tahfiz murajaah boleh. Murajaah boleh. Masuk bab wirid jadi. Tapi kalau dalam Maliki, tambah pun tak apa-apa. Tambah. Karena niat dia bukan baca Quran, tapi belajar. Makanya kadangkala ada sebahagian pesantren tahfiz Quran, dia taklid kepada mazhab Imam Malik. Supaya yang perempuan-perempuannya cepat target selesai walaupun dia haid. Tapi kita Syafi'i tak menggunakan pendapat itu. Ya, tak menggunakan pendapat. Saya mengenalkan begitu tuh supaya kalian tahu ada pendapat yang berbeda daripada pendapat kita. Iya, beda, jubeda. Beda tuh jubeda. Sini kan ada wak beda. Wak bedo tak ada. Bedo ada kok? Ada wak bedo? Hah? Kau jawab? Soal situ. Iya. Dapur dia. Ada bocor. Itu ada ke kamar mandi dia dulu. Banjir dia. Kalau laki-laki, maaf, dia tuh tadafuk. Mani dia tuh keluar tuh
mancut-mancut. Datang itu dalam kitab Sarah Safinatun Najah namanya Nailur Raja. Ya, Nailur Raja dia katakan tanda mani itu adalah kalau bab laki-laki keluar tadafuk, muncrat, nembak, gitu. Baunya itu tadi kalau dalam kitab disebut atau siapa tadi bau pandan kata dia. Kalau dalam kitab tuh bau adonan topung yang bau. Kalau yang di Arab tuh kan gandum dia olah, kadang bau tuh nusuk sana tuh bau gitu. Ya. Udah itu lagi asal keluar tuh lemas. Kalau tak ada salah satu tanda itu berarti bukan mani namo. Ada juga keluar cairan. Kalau keluar tak lemas, kalau keluar tak mancut-mancut, tanpa meleleh-leleh lah gitu kan. Atau kalau apa dia, itu kan mani. Kalau perempuan saya kurang paham, memang ada kitab sendiri. Tapi perempuan tu dia encer. Dia seperti keringat. Keringat. Macam mana keringat, meleleh aja lah. Dia keluar dirasa nikmat juga. Ya, keluar. Bisa terjadinya tu keluar asbab mimpi, bisa juga perbuatan kojo tangan dia. Disebut nikahul yad. Menikah sama tangan sendiri. Kalau bahasa sekarang tu nama bisa istilah orang tu masturbasi, bisa juga namanya onani. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu tidak lagi batal wudu, tapi wajib mandi. Dah. Gini kan, kaji fikih gini kan. Harus tahan-tahan aja kan enggak nih. Saya ini banyak betul porno apa saya. Porno aksi. PK gitu. Harus jelas. Tapi jangan pula tunjukan. Lihat aja lah ngayal. Iya. Yang lain daripada mani dirinya. Bukan mani uang pula keluar. Wajib mandi aku. Uang keluar dia pula mandi. Ini stres Maka kitab ini jelas dia. Mani dirinya yang keluar. Bukan mani uang. Ya. Seperti itu. Mula keluarnya seperti bahwa ia bermimpi. Padahal ia menetapkan dua papan punggungnya pada bumi. Karena yaitu mewajibkan sebesar dua pekerjaan yaitu mandi. Ya. Jadinya kalau keluar mani itu bukan lagi wudu. Kojonya sudah mandi. Habis itu kan bau berwudu. Dan yang kedua, yang membinasakan wudu atau membatalkan, menyentuh atau tersentuh. Menyentuh berarti kojo dia. Tersentuh berarti tak sengaja. Ya. Akan satu juzuk itu bahagian daripada kubul manusia. Kubul itu dah muka. Berarti kemaluan. Satu juzuk tersentuh atau menyentuh. Ya, punya manusia ya. Bukan punya kucing tadi. Bukan pegang punya kucing. Batal ni wudu. Tidak. Umpama punya kambing. Kambing tu keluar atau lembu tu agak pula kan. Lembu. Dipegang. Tadi wudu. Tak batal. Punya manusia ya. Yang wadih. Wadih itu jelas. Sama ada hidup atau mati. Yang dipegang itu hidup atau mati. Tetap batal. Ya. Kecil atau besar. Punya adik kalian, punya budak baru lahir, atau yang besar, togop. Itu jumbo. Kamu gitu kan. Dan makna kubul itu maaf, zakar bagi lelaki. Mana? Ini. Yang ini ya. Yang ini tuh, itulah zakar, itulah menyentuh tuh. Bukan bakso. Bakso tak masuk. Bakso gulia kalian pegang-pegang, latu-latu. Kan latu-latu. Ya salah ya. Asal ya, tek. Latu-latu. Itu tersentuh pakai tangan tapak tak batal. Tapi kalau zakar batangnya tuh pegangan latu-latu tuh pegang batal. Ya. Tuh. Dah. Atau maaf faraj bagi perempuan. Dan jikalau kubul yang terpotong sekalipun. Kalau faraj perempuan tu, maaf, upu bibi ni. Di bibi itu lah tersentuh dia. Berarti sebelum bibi sini tu, dia pegang dia tak batal. Di bibi persentuhan tu, bibi. Ini bibi ni.
Jadi pegang gini ya. Oh, kata dia. Pakai tapak tangannya. Kata dia. Batal wudu. Walaupun yang terpotong sekalipun. Selama dinamakan zakar atau faraj. Ada orang. Gara-gara dia membabat. Terabang pisau babat tuh. Terpotong sosis. Air kata jatuh. Dipegang atau diberwudu. Batal. Padahal dah lepas dari badan manusia. Asal masih disebut zakar, maka batal. Atau ada orang terpotong, dia ni pendarahan. Aduh, tolong. Datang kawan ni, tolong diambil. Oh. Simpanlah dulu ni. Kata. Jadi wuduk. Ni bahaya ni sosis ni nak simpan. Mau gitu kan. Contoh. Dia tadi berwuduk, maka batal. Karena dia masih bontu nama sebut zakar. Bukan harus dari yang hidup aja melengket. Terputus pun batal. Karena menyentuh zakar. Bagi laki-laki tadi ya. Atau faraj. Kalau perempuan pula. Perempuan sunat. Dipotong sikit daging. Maaf. Umpuk kacang tu. Apa nama tu? Kalau bahasa apanya bu. Ya, kelen. Kelen katanya. Tit kata dia gitu. Mama tanya keto tit kata dia. Sensor tit kata dia. Itu tuh. Dulu makanya Pulau Salanamo tuh disebut dia tuh Pulau Salanamo. Nama awalnya tuh Pulau Punai. Menurut kisah-kisah uang-uang terdahulu mungkin legenda. Ada uang masuk Islam, perempuan udah lama, udah tua. Jadi dia bersunat udah tua. Ditampung di atas letakkan tempurung di Anyunan, itulah jadi pulau. Salah nama. Salah nama. Dulu katanya orang Batak masuk Islam, betino. Batak masuk Kristen, bukan Batak suku. Ini Batak kan ya. Damanik. Sama gitu. Sama. Jadi sesama Damanik jangan mendahului. Jadi udah dipotong, dia hanyut Karena menurut kisah terdahulu, pulau tu tak tahu bila aja tumbuh. Orang-orang tua terdahulu. Dulu belum ada, tiba-tiba dia tumbuh. Itulah akibat di Anyunan, betul tidak? Tumbuhlah pulau. Nama pulau salah nama. Awalnya Pulau Punai. Tapi karena buruk nama tu, diganti nama salah nama. Katanya. Betul tidak? Tak tahu. Dan setengah daripada zakar itu kulit yang menudungkan hasyafahnya. Helm. Helm tertutup. Orang belum potong kan ada menutup kepala tu. Datang apa ni, tukang sunat ni, ditaik macam karet sam. Tom tu. Kalau dulu tu simple sunat. Dikabas ditaik ukuran apa? Dibiga pakai kapak. Betul dia. Cepat sembuh. Tak banyak proses-proses. Sekarang nak jahit lagi, jahit tu sakit. Kalau dulu tu buka. Ngangkang kau. Tahi ya. Tidur. Tahu landasan dibiga pakai kapak. Kata dia. Aduh, kata dia. Tidak pudul dia. Itu kan udah ahli ya. Bukan rapi yang motong. Rapi ganti proses so nice. Salah biga. Dia ada teknik dia. Kan kalau kita baca Nabi Ibrahim, umur berapa dia bersunat? 80 apa? 70? Kalian tengoklah dalam apa? Ada itu. 80 tahun. Dah tua dia bersunat. Nabi yang bersunat Nabi Ibrahim. Nabi yang lain tu boleh jadi udah dibuat Allah Ta'ala, udah terpotong kian. Karena ada orang lahir kadang udah terpotong kian. Apa nak potong lagi? Udah tak ada nak potong. Wah, tu tai itu. Penghuni surga tu udah terpotong itu puasi. Jadi umat Islam tu menggambarkan dia tu anak penghuni surga apa itulah. Tumbuh itu tu untuk jadi ujian. Kalau dalam bab tohara itu bisa tinggal garam-garam mineral. Memutih itu. Orang cuci koncing tinggal di situ. Itulah makanya bisa tidak sah daripada solat karena membawa najis.
Ya. Jadi kalau daging tuh tiba-tiba tukang apa tuh dibuang aja begitu. Datang betina wudhu, dipungut apa pula nih? Ini balon atau apa nih? Tadi pegang. Dia berwudhu batal. Karena dipegangnya adalah zakar. Bagian itu. Ya. Maaf cakap, kalau bulu macam mana? Habis bercukur dia, jatuh. Dipegang. Nah, itu belum jumpa saya pula. Bulu itu masuk tidak. Karena bulu itu hubung ke situ. Tapi di sini kan kalau kita cerita masalah zakar kan kulit. Bukan bulu. Kecuali kalau melengket tuh bulu masih sama kulit. Tapi kalau menurut kelaziman, yang itu tuh zakar tuh tak tumbuh bulu. Sekeliling aja. Iya, sekeliling aja. Memang dirancang gitu oleh Allah Ta'ala. Entahlah ada pula yang berlebih hormon kan. Sampai tertutup semua. Wallahu a'lam. Hutan rimba. Itu 40 hari sekali cukup. Jangan biarkan sama. Jangan menjadi hutan rimba tadi. Nanti bermigrasi kutu kepala ke ketiak, lalu dia pindah ke bawah. 40 hari sekali cukup. Jangan hati-hati pula mencukur. Jangan yang tajam pula, salah apa kalian putus pula ganti sosis sones juga nanti. Salah potong kalian. Cukup elok-elok. 40 hari sekali. Baik laki-laki, baik perempuan. Udah itu lagi. Dan setengah daripada faraj perempuan itu ujung di sini disebut langsung kelentitnya. Kitab langsung nyebut itu. Yang berhubung keduanya adapun yang terpotong daripada keduanya karena bersunat tiada membatalkan akan wudu. Ini beda pendapat. Kata kitab ini tidak batal. Wah, itu. Tapi saya dulu pernah mendengar begitu deh guru. Tapi intinya ini teh ya. Mungkin pendapat khilaf. Kita pakai pendapat ini karena dia tahqiq gitu ya. Jadi dan setengah daripada faraj perempuan itu ujung kemaluannya tadi yang berhubung keduanya. Adapun yang terpotong daripada keduanya karena bersunat tiada membatalkan akan wudu. Mungkin dia tidak potong tapi tinggal sikit. Ya. Berarti yang pendapat tadi dinasahkan oleh pendapat selanjutnya. Ya. Ya. Atau menyentuh atau tersentuh hilqah dubur, lingkaran dubur manusia perempuan atau lelaki, kecil atau besar, hidup atau mati, dengan sengaja atau tersalah atau terlupa. Dan yang dikehendakkan dengan hilqah dubur itu lingkaran dubur tempat berjumpa keliling lubang. Jadi maaf, OBB nih, ya kan, keliling tuh. Oh, itulah hilqah, lingkaran dubur. Kalau di luar daripada tidak itu, maka tidak dikatakan hilqah. Sekeliling itu tempat berjumpa itu. Ya. Dan yang dikehendakkan dengan faraj perempuan itu dua bibirnya. Saya udah katakan tadi, bibir kemaluan itu. Daripada awal keduanya hingga akhirnya, dari atas sampai bawah. Arti faraj itu retakan. Arti faraj itu retak. Ya. Maka faraj binatang kan ada juga faraj yang betinonya tuh. Sama ada kubul atau dubur. Ya. Kubul ghatak, dubur ghatak. Kan sama-sama. Jantan atau betina tiada membinasakan wudu, tak membatalkan karena manusia. Dan tiada haram memandangkan dia. Surbo tuh kan nengok kucing tuh. Ibarat kucing tuh berapa kawin di muka tuh. Datang kawan ni disiaran langsung. Sur. Ya kan? Maka dikatakan sini tiada haram memandangkan dia karena tiada teringin. Kalau teringin macam mana? Hukum mati dia lah. Secara lazim tak ada yang teringin sama binatang dah. Selazim. Tapi ada orang podo tak jumpa kambing.
nganggur kambing tuh. Dikojon asal. Menjoit kambing tuh. Mbek kata dia. Bebek kata dia. itu kambing tuh. Luar biasa kojo kawan tuh. Kambing pun dikojon. Untung tak lahian dah. Kalau lahiannya papa kata dia, Pak. Tak ada mbek kata dia. Papa bisa pula berbahasa manusia dia. Apa? Ada kawan tuh. Iya. Ada nakal gitu tuh. Kambing kojo. Kalau kucing tak bisa. Kucing dicakar kawan tuh kan. Hah? Terbatas. Dan disyaratkan menyentuh itu dengan tapak tangan. Menyentuh dengan tapak tangan. Dan jikalau ada tapak tangan itu bulu yang lebat sekalipun. Dan kalaupun dia menyentuh di tangan ini ada bulu lebat. Macam mana saking lebat mungkin tertutup. Ini cuma mana pula ada tumbuh bulu ni. Ya. Macam mana lah tu. Mungkin ada riset kitab ni kan. Tak memanjang dia. Tak banyak hormon lah. Ya. Jadi dikatakannya, dan jikalau ada tapak tangan itu bulu yang lebat sekalipun, dan jikalau dengan tapak yang lasa, ini saya lasa ni bahasa lama saya tak tahu ni. Sekalipun, mungkin ada makna. Ya. Dan yang dikehendakkan dengan tapak tangan itu perutnya, perut tapak tangan tu. Dan perut segala anak jarinya. Ini. Jadi begini, inilah tapak tangan. Jompo gini, sama yang ini. Berarti sini tak masuk tapak tangan. Sini tak masuk. Yang ini pejumpon ini tak masuk. Yang ini, pobut yang bisa sentuh. Yang ini gini. Itulah tapak tangan. Apabila dihantarkan satu daripada dua tangannya atas satunya serta ditekankan sedikit. Itu kan saya tadi ditekankan. Bersentuhan ia, maka barang yang bersentuhan daripada dua tapak tangan itu ialah tapak tangan yang dikehendaki dia. Dan pada ibu tangan dihantarkan perut satunya atas perut satunya. Maka barang yang bersentuhan daripada keduanya itu daripada had tapak tangan. Dan disyaratkan pula pada menyentuh itu bahwa adalah ia dengan tiada dinding. Tak ada penghalang. Ini sudah saya katakan tadi begini. Sama begini. Kalau ada penghalang begini, ini bukan menyentuh namanya. Tak kono basyarah. Ya, tak kono kulit. Maka yang menjadi kendala, kalau yang bukan mahram tadi, sentuhan langsung. Gini. Kalau dia ada dinding, hail, maka tak mengaku. Seperti murid-murid perempuan di sekolah. Itu. Salam. Jilbab dia yang dimajukan. Lalu dia. Sebetulnya anda mencari adab saja. Tak dialas mana-mana pun itu dah sekarang. Ada begitu. Jadi kalau jilbab itu panjang, kain jilbab itu yang diletakkan di tangan. Lalu disalamkan sama guru tu. Begitu caranya. Pejan kono. Ya. Nah, kalau guru itu laki-laki, kalau yang perempuan. Kalau yang guru itu perempuan, laki-laki, baiknya guru itu menyediakan sarung tangan. Atau dia pakai jilbab dia. Bukan apa-apa. Murid nih udah tambah tagap, aduh, ingin dia, hasrat syahwat dia. Topat pula guru itu cantik manis. 5.000 satu bungkus. Itu minumannya. Nasi lemak. Tuh. Tempel. Bukan apa-apa. Ada yang bersedap-sedapan dengan tangan guru, jangan salah. Sama juga dengan guru itu ada yang bersedap-sedapan dengan tangan murid. Laki-laki kan nggak ada kontak. Nggak ada kontak. Kalau ini perempuan, lamas. Cium. Seminggu tak cuci kita dah. Karena ada bersedap-sedapan. Daya magnet itu beda. Daya tarik itu berbeda. Gitu.
Pona. Kono dia tarik. Pona. Apa? Lomas dah. Lomas dia. Lomas. Hah? Terbawa mimpi. Biar kalian tahu. Normal. Orang makin taat, makin tinggi seksnya. Itu ada di dalam kitab dibahas begitu. Karena orang taat nih, orang penghafal Quran, orang belajar agama, dia terpendam. Maka yang siap menampung dia itu perempuan yang salehah. Kalau tidak ada, maka dia dimanfaatkan. Tinggi syahwat. Rapi makin rajin mengaji, makin tinggi. Tapi dengan menyibukkan mengaji agak berkurang-kurang. Ya. Karena kalau uang-uang yang tak menjaga nih, semua tangan perempuan sama dia halal. Kalau uang yang menjaga nih tadi tercolek, maaf ukhti, tapi dalam hati sedap juga, kata dia. Iya, normal. Nah. Tak ada kan daya tarik kan? Jangan. Oh dia, disangsi kan? Iya. Ces. Dah. Jam berapa? Sampai situ aja lah ya. Jam udah jam 10. Kita padokan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau murid sama guru punya murid tu laki-laki, gurunya perempuan. Kan ada yang bilang asal guru masuk tuan sama murid dan jenis haram. Asal Murid salaman. murid salaman, Gurunya perempuan. guru perempuan, Muridnya laki-laki. muridnya laki-laki. Jadi untuk salaman atau tujuan haram. Haram lah. Kecuali guru tadi mak dia. Kenapa banyak yang begitu ya, Ustaz? Apanya? Kenapa banyak yang masa pulang sekolah salam? Iya, karena memakai kaedah adat yang umum yang tidak bersendikan agama. Karena tidak semua juga yang paham. Iya, sama saja. Bukan semua mantu paham agama, semua gurunya. Kalau yang takik orang paham agama pun belum tentu juga tidak mengamalkan agama. Bukan menjadi dalil pula man. Mentang-mentang man buat berarti boleh. Bukan. Di dalam man itu ada juga guru bahasa Inggris. Tidak juga mengerti agama. Bukan semua guru dibantu ahli dalam agama. Tergantung apa dia. Di man itu ada guru matematika. Maka kalian perhatikan. Guru matematika walaupun pondok pesantren, dia perempuan. Saya dapatilah, saya tak pala sobut. Kalau sekarang tahu udah berubah entah tidak, wallahu alam. Kawan dulu mengajar 8 tahun yang silam. Karena saya mengajar sekolah, sebetulnya sekolah saya dulu waktu zaman sekolah pun saya mengajar sekolah. Ibtidaiyah. Sekolah potang. Karena saya waktu aliyah itu belereng dari Simpang Sianam ke rumah saya. Jadi ada kawan menawarkan dia punya sekolah kelas dia. Guru-guru pada banyak tak masuk. Gara-gara masalah gaji juga lah. Jadi 8 tahun yang silam, ada kawan yang mengajar. Di Al-Mukhlisin itu. Di rumah tak dijaganya ada. Bercelana pendek lah dia. Perempuan. Tak berjilbab dia. Waktu itu mungkin belum gencar kali dakwah. Macam sekarang nih. Itu. Tapi dia bukan guru agama. Guru umum. Itu mungkin sebab itu juga lah. Karena ada pun yang paham agama.